Artikel ini diterbitkan oleh Dr. Pascal Lotas di Substack. Terdebat di negeri fantasi. Narasi Barat tentang Ukraina sedang sekarat dalam penggiling daging Rusia. Namun, baik Inggris maupun Uni Eropa tidak mampu mengubah arah. Anggota Parlemen Inggris, Lord Skidelski, membahas akar dari kegilaan ini. Bahkan ketika AS secara mendasar mengubah sikapnya terhadap perang proksi Ukraina yang hilang, Inggris dan Uni Eropa terus melanjutkan retorika perang yang tak henti-hentinya, salah menggambarkan apa bencana ini dan bagaimana mengakhirinya. Dalam sebuah wawancara di Neutrality Studies, anggota House of Lords, Inggris, Mithap memberikan kritik tajam yang menembus kedok kebenaran moral yang telah lama membingkai kebijakan benua tersebut. Alih-alih menempa jalan menuju perdamaian, pemerintah Barat terjebak dalam pola pikir yang ketinggalan zaman, berpegang pada ilusi kekuasaan, kebenaran, dan kepemimpinan global yang tidak lagi sejalan dengan realitas geopolitik. Mithras Command Dafe Sistem Matematin. Sejak awal, Lord Skidelski mengecam kebijakan Inggris yang mendukung Ukraina sampai kemenangan sebagai tidak jujur dan kontraproduktif. Menurutnya, itu adalah komitmen retorika tanpa niat untuk dipenuhi. Seruan berulang untuk perdamaian yang adil dan tahan lama tidak lebih dari sekadar teater politik. Pada kenyataannya, definisi keadilan Barat, memulihkan integritas teritorial Ukraina, menuntut ganti rugi, dan memais sebuah Crimea, pemain state views dapat dicapai. Thutinin was towards stekhoth, straight stel, elndeka, ith gritap foing sa perskik snoon. Teda, as it could seem. Kesenjangan antara retorika dan realitas ini mengungkapkan kerangka berpikir berbahaya yang melampaui kemunafikan Eropa yang biasa. Kekuatan Barat bersikeras pada perdamaian, namun mengejarnya melalui eskalasi, sanksi, dan pengiriman senjata tanpa henti, semua sambil menghindari konfrontasi langsung yang mereka tahu akan mengarah pada pembantaian yang tak terbayangkan di tanah mereka sendiri. Hasilnya adalah perang proksi, diperjuangkan hingga orang Ukraina terakhir, Islamristi tun tidak verapkan sekuidak konsisten, dan secara strategis dat coheren. Tidak verapshudugain to theros, ahaustient. Faktanya adalah Eropa meminggirkan dirinya sendiri. Skidelski dengan tepat menunjukkan bahwa begitu AS secara efektif meninggalkan naskah Ukraina harus menang, orang-orang Eropa dibiarkan kebingungan. Tanpa kursi di meja diplomatik dan tanpa kontak dengan Rusia selama bertahun-tahun, peran mereka dalam membentuk penyelesaian sangat kecil. Fantasi Inggris dan Prancis untuk mengirim koalisi yang bersedia untuk menegakkan perdamaian adalah, dalam kata-katanya, kegilaan. Sebespes memoskilisi turitishda ilisi dan keputusasaan. Sementara itu, kembalinya Donald Trump ke panggung politik mengancam untuk menghancurkan status quo Eropa. Meskipun dibenci karena ketidakpastiannya, Skidelski memberi kredit kepada Trump karena memaksa terjadinya gangguan yang diperlukan. Dengan mempertanyakan NATO dan membuka pintu untuk dialog AS-Rusia, Trump mungkin tanpa disadari menawarkan satu-satunya jalan nyata menuju perdamaian, yang dibangun di atas konsesi timbal balik daripada hukuman sepihak. Sisa kekaisaran dan miopia strategi. Skidelski tidak membiarkan sejarah lepas dari tanggung jawab. Dia menelusuri kesombongan moral Eropa ke masa lalu imperialnya, di mana kekuasaan dan pembuatan hukum adalah hal yang biasa. Refleks, kita harus, yang begitu lazim di Parlemen Inggris, menutupi hilangnya pengaruh nyata. Eropa berbicara tentang nilai-nilai karena tidak lagi memiliki kekuasaan, menggantikan sikap moral dengan pemikiran strategis. Lebih buruk lagi, moralisme ini mendutak seweful the sasu keitchan terhadap bagaimana atau dipskan perbatasannya, bukan sebagai aliansi defensif, tetapi sebagai lengan modern imperialisme Barat. Sejarawan memperingatkan bahwa kebutaan ini yang diperparah oleh keseragaman media dan ruang gema lembaga pertahanan berisiko memperpanjang perang dan merusak kredibilitas Barat secara global. Bukan berarti tidak ada suara yang berbeda, melainkan suara-suara tersebut dimarginalkan, disensor, atau dianggap pinggiran, bahkan dalam masyarakat demokratis yang mengklaim menghargai debat terbuka. Jestbruk sebagai strategi. Apa yang akhirnya diungkapkan oleh kritik Skidelski adalah kebijakan Barat yang secara etis kosong dan secara strategis cacat. Penolakan untuk mengakui kekhawatiran keamanan Rusia
kesucian moral, keadilan sebagai prasyarat untuk perdamaian, dan ilusi relevansi Eropa, semua ini memicu perang yang tidak memiliki akhir yang dapat dicapai. Jika perdamaian benar-benar menjadi tujuan, itu akan memerlukan bukan hanya perubahan taktik, tetap juga pemikiran ulang secara radikal terhadap hasil serijak di Barat. Sampai saat itu, perang terus berlanjut, bukan karena kebutuhan, tetapi karena kebiasaan. Artikel ini diterbitkan oleh Dr. Pascal Lotas di Substack. Substack Pascal adalah publikasi yang didukung oleh pembaca. Untuk menerima postingan baru dan mendukung karyanya, pertimbangkan untuk menjadi pelanggan gratis atau berbayar. Terima kasih.